masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai dilema lockdown. Sudah terhubung bersama kami Pak Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat malam, April. Baik, sehat Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Baik, ini bicara soal COVID Pak, ini ada rapot di Jelek kemarin di Indonesia 21.000 lebih penyebaran angka COVID-19. Ya. Nah, ini pertanyaannya apa yang terjadi Pak? Apakah kita sudah mengarah menjadi seperti ini atau seperti apa pengamatan Anda? Kita memang mengarah, ya. Saya harus sampaikan dalam kesempatan ini bahwa titik sebetulnya minggu ini adalah sangat krusial, di mana akan menentukan 3 skenario Indonesia. Skenario buruk, skenario dalam kondisi saat ini nggak ada perubahan bermakna tentang strategi, nanti akan saya sampaikan, dan juga skenario terbaik. Skenario terbaik adalah, termasuk diantaranya adalah ada PSBB atau lockdown, yang tampaknya agak telat sedang kita lakukan ya. Saya sampaikan ini di depan saya ini ada komputer hasil ini hitungan terakhir saya ya, analisa. Di mana kita harusnya saat ini di awal Juli, dikatakanlah paling lambat awal minggu depan sudah mencapai puncak. Okay. Sudah mencapai puncak. Kalau sekiranya keputusan PSBB cepat dilakukan, tentu dengan juga 3T yang memadai. Kalau vaksinasi saya kira sudah relatif bagus. Kalau itu dilakukan, sebetulnya minggu depan kita sudah mencapai puncak dengan kasus ya tidak menyampai lebih dari 150.000 ya. Karena begini, sebetulnya sekarang sudah 100.000 kasus kita. Dan angka kasus yang dilaporkan 20 ribuan itu, itu adalah kasus yang di fasilitas kesehatan, Mbak April, yang artinya memang mendatangi vaskes dan akhirnya dites gitu. Sedangkan cepat tes kita itu memang pasif. Nah, itu 20% dari total kasus COVID-19. Nah, 80% ada di masyarakat. Nah, artinya ada sekitar kurang lebih ya 5 kali lipatnya ya untuk laporan kita pada saat ini. Itu pun jadi data di lapangan sepertinya jauh lebih besar dibandingkan laporan harian kemarin ya Pak ya? Sangat jauh, dan itu didukung oleh angka kematian yang tinggi ya, dan juga tes positivity rate yang 20% itu sudah sangat mendukung sekali. Ingin saya sampaikan bahkan pada prediksi tertingginya itu bisa mencapai hampir 200-300 ribu sehari. Ya, ini yang bisa terjadi di pertengahan bulan Juli. Bahkan menjelang akhir bulan Juli pada skenario terburuk, kita bisa mendekati 1 juta kasus per hari. Ya. Ini saya sampaikan saja apa adanya, karena prediksi ini penting untuk diketahui karena dipengaruhi oleh sense of crisis semua pihak. Sense of crisis juga dari masyarakat dalam melakukan ya apa yang harus dilakukan masing-masing individu, yaitu 5M, termasuk pemerintah 3T. Baik, Pak Diki, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah menurut Anda dari kacamata epidemiolog agar peningkatan ini dapat direm? Ya, satu, harus respon itu tidak bisa menunda dan mengandalkan satu asumsi yang lemah ya. Asumsi yang lemah ini adalah mengandalkan bahwa Indonesia akan kuat, Indonesia akan bisa. Tidak. Jadi virus ini sebagaimana yang juga melanda wilayah atau negara lain, dia itu terukur kok, bisa dihitung, bisa diprediksi. Sebagaimana saat ini apa yang terjadi saat ini di Indonesia kan sudah disampaikan awal tahun ini. Saya sudah sampaikan. Bahkan sebelum terakhir sebelum Ramadan ya saya sampaikan prediksi 100.000 setidaknya itu, dan itu sudah terjadi. Nah, artinya respon 3T, 5M, tidak ada PSBB atau lockdown, tapi PPKM-nya harus benar. Nah, ini yang enggak. Analisa saya 5 bulan terakhir, itu PPKM itu enggak efektif. Angka reproduksi Januari itu 1,19.
Dan pada bulan Juni terakhir sebelum diterapkan perpanjangannya itu 1,36. Oke. Artinya meningkat. Padahal kalau bicara efektivitas, Mbak April, Ya. itu lihat bagaimana dia berhasil nggak nurunin angka reproduksi. Baik. Pak Diki, kita hold dulu, kita sapa Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam. Baik Pak Heri, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Pak Heri, seperti apa kondisi Indonesia saat ini terutama di fasilitas rumah sakit? Apakah masih banyak kuota yang tersedia untuk pasien COVID-19? Iya, terima kasih. Jadi situasi sekarang dengan penularan 21.000 per hari dan sebagian besar itu ada di DKI, tentu saja beban rumah sakit terbesar ada di sini gitu. Makanya kemudian kita semua sekarang fokus selain membenahi di hulu juga kemudian mengantisipasi kebutuhan di hilirnya, terutama ruang-ruang perawatan, kemudian kebutuhan obat-obatan dan juga kebutuhan tenaga kesehatan. Ini yang sedang kita lakukan dan sekarang di Nagrag sudah terisi 75% dari 1.000 tempat tidur yang pada tahap pertama kita siapkan. Sekarang sedang ditambah karena kapasitas maksimalnya ada 4.000. Tentu saja kita tidak berharap ini penuh ketika kita bisa berhasil menekan laju penularan melalui kerja di hulunya. Bagaimana PPKM tadi yang dikritik oleh Mas Diki itu kita sempurnakan, kita perbaiki sehingga laju penularan itu bisa ditekan. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Heri, Pak Diki, kita saksikan terlebih dahulu video berikut atau cuplikan berikut ini. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Ya, kita dengarkan bersama tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa lockdown dan PPKM Mikro itu mempunyai esensi yang sama. Nah, saya mau tanya ke Pak Diki terlebih dahulu. Setujukah Anda dengan pernyataan dari Jokowi ini, Presiden kita? Ya, kalau esensi betul sama ya, adanya pembatasan. Tapi kalau dalam pelaksanaan di lapangan, aktivitas programnya itu berbeda. Karena kalau namanya lockdown atau PSBB, itu sebetulnya tidak ada aktivitas apapun. Mati kota itu. Dimatikan, dibekukan lah. Kecuali aktivitas yang esensial ya, seperti rumah sakit. Tapi kalau PPKM, kan ada modifikasi, toleransi. Ada 25% pergerakan atau 50% misalnya WFH dan lain sebagainya. Itu yang membedakan pembatasannya itu tidak rigid, tidak strict gitu, tidak seperti halnya PSBB. Itu sebetulnya di lapangan. Baik, saya ke Pak Heri. Pak Heri, sebenarnya apa maksud dari Pak Presiden Joko Widodo mengarahkan instruksi seperti hal tersebut? Apakah memang di lapangan sudah terbukti adanya penurunan meskipun tidak ada langkah yang lebih ketat begitu Pak Heri? Ya, sekarang sudah dilakukan langkah yang lebih ketat ya, pembatasan sosial itu sejak tanggal 22 kemarin dan kita akan evaluasi, bahkan hari ini juga sudah dievaluasi diantaranya penguatan-penguatan apa yang perlu kita lakukan. Restriksi apa lagi yang kita perlukan untuk menekan mobilitas masyarakat ini gitu, seperti yang di ini. Jadi esensinya ya tetap kita pembatasan sosial gitu. Substansinya adalah bagaimana masing-masing warga di Indonesia ini untuk kemudian melakukan lockdown diri sendiri dengan disiplin memakai masker. Oke. Misalnya seperti itu. Baik, Pak Heri, evaluasinya seperti apa? Boleh diutarakan, Pak? Ya, evaluasi yang dilakukan sekarang tentu saja kan ini sudah seminggu ya berlangsung, hampir seminggu berlangsung PPKM Mikro yang diperketat, kemudian juga PPKM pembatasan kegiatan masyarakat di kabupaten kota, terutama yang di zona merah dan oranye. Itu dilakukan upaya-upaya penegakan disiplin maupun upaya-upaya menekan mobilitas gitu. Dan dari situ kita akan lihat apakah dalam seminggu ini terjadi penambahan laju penularan. Kalau itu dilakukan, sudah ada usulan juga atau ada rencana juga untuk semakin memperketatnya lagi kayak gitu. Tadi misalnya soal 25%
Ya. Apakah itu masih bisa tetap atau mungkin justru dihilangkan sama sekali, misalnya kayak gitu. Baik, Pak Heri, masyarakat kan sangat berpatokan dengan data yang kita tahu 3 hari ini contohlah saja. Angka itu terus naik, bahkan mencapai 21.000 lebih begitu, hampir menyentuh angka 22.000. Nah ini berarti evaluasinya kurangkah atau seperti apa? Iya, evaluasi dilakukan dari kemarin ya, dalam 3 hari terakhir ini, dan ada arahan-arahan dari Presiden juga untuk apa saja yang perlu kita lakukan kayak gitu. Jadi ini ya yang coba kita lihat, karena memang tidak bisa cepat hari ini kita lakukan, kemudian besok itu kelihatan hasilnya gitu. Pak Diki pasti tahu gitu, ada jeda mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu, kita akan terlihat bagaimana kurva ini bisa kita kendalikan seperti itu. Tapi yang jelas kita harus memastikan bagaimana juga penanganan kesehatan ini juga menjadi prioritas agar tingkat kematian bisa kita tekan. Ini ada PR satu lagi, karena semakin banyak masyarakat yang tertular, kebutuhan terhadap ruang perawatan itu juga membesar, kebutuhan tenaga kesehatan membesar. Sementara di hulu kita juga tidak bisa berlama-lama lagi untuk kemudian melakukan pembatasan secara lebih cepat. Baik, terakhir Pak Diki, seberapa penting atau seberapa urgentnya Indonesia harus menekan tombol lockdown, Pak? Ataukah mungkin dari kebutuhannya tidak perlu untuk lockdown? Sebetulnya idealnya harus lockdown ya, karena kalau tidak lockdown, prediksi angka kematian tertinggi, karena Bang Heri tadi menyebut angka kematian, saya sampaikan secara prediksi terburuk 5.000 sehari ya, di puncaknya. Kemudian yang kita lakukan lockdown itu pun itu 1.000-an kematian di puncaknya. Dan kemudian kalau yang masih PPKM ini kemungkinan ya di antara itulah. Nah, artinya di atas 1.000 ya. Nah, artinya sebetulnya setidaknya kalau tidak melakukan lockdown ya lakukanlah PPKM yang benar-benar ketat dengan seperti WFH 100%. Baik, terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Heri sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Masih di Indonesia Bicara, pemirsa, masih membahas mengenai dilema lockdown. Kali ini kita sudah terhubung dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Selyos. Apa kabar? Selamat malam, Mas Bima. Kabar baik. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Indonesia Bicara. Mas, ini membahas mengenai perbedaan jika kita memilih lockdown atau tidak lockdown. Apakah ada analisisnya, apa dampaknya ketika kita Indonesia memilih lockdown atau tidak? Kalau kita memilih lockdown, memang di kuartal ketiga, khususnya bulan Juni sampai kemudian Juli, minggu kedua, itu ekonomi mengalami tekanan yang sangat besar. Tetapi setelah itu, belajar dari negara lain yang lockdown-nya efektif, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat. Jadi di kuartal keempat kita bisa positif. Artinya kita coba bikin analisis, kalau kita tidak melakukan lockdown, ekonomi diperkirakan tahun 2021 itu justru masih negatif, yaitu kisaran minus 0,5%. Kalaupun positifnya tidak setinggi target APBN, tapi hanya berkisar 2%. Tapi kalau kita melakukan lockdown, nah lockdown ini efeknya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat karena ada efektivitas penurunan kasus, dan juga ketika lockdown efektif di kuartal keempat itu nanti bertepatan dengan Natal tahun baru, masyarakat sudah pede untuk berbelanja lagi. Seperti kasus di Vietnam, di China itu kuartal 1 2020 kemarin memang negatif. Tapi hanya 1 kuartal dia negatif, kuartal berikutnya sudah tumbuh positif. Bahkan kalau kita bandingkan dengan China, di kuartal pertama 2021, ekonomi China tumbuhnya bisa 18%. Nah ini artinya ada pilihan-pilihan, mau ambil resiko sekarang atau terus begini ekonominya. Karena pengusaha investor juga masih bingung ya untuk melakukan ekspansi, melihat belum jelasnya kebijakan penanganan pandemi. Katakanlah kita memilih untuk lockdown, Mas Bima, berapa dana yang harus disiapkan untuk bisa survive untuk memilih kebijakan lockdown tersebut? Ya, jadi ada 2 pilihan.
apakah kita melakukan lockdown-nya di area Jakarta ya, atau Jabodetabek, itu perkiraannya membutuhkan anggaran sampai 7,7 triliun rupiah untuk 14 hari. Tapi kalau kita perluas secara nasional, sebenarnya relatif murah dibandingkan kerugian ekonominya, yaitu berkisar 11 sampai 25 triliun. Dan anggarannya ada, tetapi nggak bisa diserahkan kepada Pemda. Anggarannya harus diserahkan kepada APBN pemerintah pusat. Dengan relaksasi anggaran beberapa yang tidak urgent itu digunakan untuk. Jadi anggaran itu ada ya, ini yang menarik sebenarnya yang perlu diketahui masyarakat, bahwa berpikiran kalau hutang kita sudah cukup menumpuk dan kemungkinan untuk lockdown tidak dipilih karena tidak ada dana lagi. Ya, makanya kalau beberapa daerah ditanya apakah siap lockdown, pastinya Pemda tidak sanggup. Karena beberapa pendapatan daerah menurun. Tapi kalau pemerintah pusat, itu uangnya masih cukup sebenarnya kalau dilakukan realokasi dari belanja yang tidak urgent. Baik, selanjutnya kita sapa Pak Edi Priyono dari KSP. Selamat malam, apa kabar Pak Edi? Selamat malam. Baik, Pak Edi, berbicara soal bagaimana dilema di lapangan yang kita tahu faktanya adalah angka COVID terus naik ini Pak. Apakah ada kemungkinan untuk memilih option lockdown Pak? Alasannya apa kalau tidak atau iya? Kalau bicara kemungkinan ya kemungkinan itu ada. Kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya bahwa berbagai pendapat, masukan itu kan masuk ya. Nah tapi untuk saat ini pilihannya bukan lockdown. Gitu. Tapi kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja kemungkinan itu kan dari sekian persen sampai sekian persen. Tapi untuk saat ini pilihan kebijakannya bukan itu. Padahal angka penyebaran COVID-nya terus meningkat Pak. Terakhir 21.000 lebih itu begitu. Perhatian pemerintah ya sudah pasti itu, dan Presiden meskipun berkali-kali menyampaikan bahwa penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi berjalan seiringan seperti gas dan rem, tapi tetap saja kesehatan itu nomor satu, apalagi dalam kondisi seperti saat ini ya. Jelas bahwa bukan berarti kemudian pemerintah tidak peduli atau tidak mengambilkan, masalah caranya aja gitu. Ini masalah caranya, masalah tujuan sih saya pikir sama ya. Kita kesehatan nomor satu, dan sangat disadari bahwa kalau kesehatan tidak pulih, perekonomian tidak pulih itu sangat disadari. Cuman masalah cara aja. Cara atau persiapan yang akan dilakukan, tolak ukurnya seperti apa Pak untuk bisa melangkah ke langkah lockdown begitu? Ya pada intinya kan Bapak Presiden berapa kali menyampaikan ke media, saya kira cukup jelas ya, bahwa ada berbagai pertimbangan ya. Pertimbangan kesehatan sudah pasti. Ya, kemudian pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, politik, ya, juga pengalaman negara lain. Ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi dengan mempertimbangkan itu semua, begitu ya, maka kebijakan sekarang yang dianggap paling tepat adalah PPKM mikro. Dalam arti Bapak Presiden kan juga menyampaikan bahwa esensinya kan untuk membatasi mobilitas, untuk membatasi pergerakan. Ya kan esensinya sama. Nah tapi memang diakui bahwa PPKM mikro ini perlu pengetatan pelaksanaannya di lapangan. Dan itu kan sedang diperketat ya. Ada istilahnya penebalan ya. Saya pikir sama aja intinya PPKM mikro itu kan kita tidak mengeneralisir pada intinya kan seperti itu. Jadi semakin kecil kita bisa melakukan pembatasan mobilitas semakin baik. Tapi kalau memang skalanya harus cukup besar ya dilakukan dalam skala yang cukup besar, pada intinya seperti itu. Jadi banyak pertimbangan lah, bukan hanya ekonomi saja dan mempertimbangkan berbagai hal. Evaluasi dari PPKM Mikro ini dilakukan berapa hari Pak kira-kira dari sekarang? Itu kan sudah disampaikan ya bahwa kita akan 2 minggu dan ini udah hampir jalan 1 minggu ya. Jadi nanti evaluasi dilakukan bahkan tidak menunggu 2 minggu ya. Evaluasi dilakukan per hari ya. Kita lihat perkembangan dan sebagainya seperti itu. Dan sekali lagi untuk saat ini kan hasil evaluasinya kan bahwa persoalannya ada di implementasi di lapangan ya, di level paling bawah. Ini yang sedang didorong dengan partisipasi dan peran serta semua pihak gitu. Baik. Termasuk TNI, Polri, dan sebagainya. Baik, saya kembali ke Mas Bima. Mas Bima, ternyata masih ada kesempatan atau kemungkinan untuk Indonesia bisa lockdown atau mengambil kebijakan lockdown. Apa jadinya kalau misalnya kita menunggu 2 minggu lagi atau sekarang? Apa manfaat atau ada kerugiannya mungkin yang bisa kita ambil atau dapatkan dampak efeknya? Ya kalau misalkan sekarang ini kebijakan yang menggunakan PPKM mikro, ya saya nggak yakin ini akan
mendorong masyarakat juga lebih percaya untuk berbelanja karena kondisinya membingungkan. Sementara kasus positifnya masih meningkat ya. Sejak adanya PPKM Mikro, kasusnya meningkat. Nah, ada PPKM, kasusnya meningkat. Nah, itu justru memberikan ketidakpastian bagi dunia usaha, ketidakpastian buat masyarakat. Dan kalau kita menunggu tidak ada kebijakan lockdown sekitar 1 minggu ke depan, saya kira kita mungkin akan kembali ke posisi bulan Maret. Pada waktu kasus positif pertama itu tercatat ya. Sehingga orang itu bingung gitu, dalam kondisi bingung, ini gimana nih kebijakannya. Jadi menurut saya lockdown sekali efektif, kemudian setelah itu ekonomi akan lebih solid pertumbuhannya. Sementara pada waktu lockdown, ya itu harus diberikan sembako atau kemudian kebutuhan pokok bagi masyarakat. Itu mungkin saya kira jangan sampai terlambat ya, karena kita udah pernah mencoba PSBB, pemerintah juga mencoba PPKM Mikro, ternyata efektivitasnya itu masih sangat kecil dan ada banyak kritik terkait dengan implementasi PPKM Mikro karena secara konsep ini memberikan kewenangan kepada birokrasi yang paling kecil. Masalahnya birokrasi yang paling kecil itu dalam hal kapasitas kesehatan, anggaran, ya itu susah juga gitu. Nah, ini kan menjadi salah satu kelemahan kalau kebijakannya di level yang paling mikro, jadi harus ditarik ke nasional lockdown. Baik, Pak Edi ada respon Pak Edi? Saya nggak terlalu jelas mendengar Mas Bima ya, tapi saya sudah baca di media ya statement Mas Bima dan bisa kami mengerti ya. Intinya kan justru memberikan ketidakpastian ya, PPKM Mikro memberikan ketidakpastian, justru lockdown memberikan kepastian ya itu bisa ya bisa tidak gitu loh, kami hargai karena begini ya. Kita bicara tentang katakanlah kegiatan ekonomi ya, itu ekonomi yang mana dulu gitu ya. Kita juga harus pikirkan ekonomi informal karena ini kan mayoritas orang Indonesia ini bekerjanya masih di sektor informal yang penghasilannya harian gitu dan sebagainya. Ini kalau kita lockdown, nah saya juga di satu sisi nggak terlalu paham ya ketika kita bicara lockdown itu 100% nggak boleh kemana-mana atau bagaimana, saya nggak tahu. Karena kalau lockdown di katakanlah Tiongkok kan benar-benar nggak boleh keluar orang gitu ya. Nah itu kalau di kita saya kira tidak realistis ya, gitu ya. Nah jadi kalau masalah kepastian ya sekarang dalam kondisi seperti ini siapa sih yang bisa memberi kepastian apapun gitu ya. Sekarang kalau misalkan lockdown gitu ya, apakah kemudian juga bisa dipastikan bahwa nanti tidak akan muncul lagi dan sebagainya. Jadi saya kembalikan ke tadi aja bahwa sebenarnya kita tujuannya ini sama ya, tujuannya sama dalam arti kita mengatasi masalah kesehatannya, penyebaran virusnya, kemudian pengendalian kasus aktif dalam arti mengurangi tekanan terhadap fasilitas kesehatan dan juga beban para nakes. Dan di sisi lain juga perekonomian masih tetap jalan meskipun jalannya ya tentu saja tidak seperti kalau kondisi normal gitu ya. Nah situasi ini memang masih akan cukup panjang gitu ya. Jadi saya kira kok tidak realistis ya kalau kita bisa menyatakan bahwa akan memberi kepastian ya dengan skenario apapun. Baik, lockdown ataupun tidak, yang penting adalah masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat untuk bisa membantu ya Pak mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pak Edi, terima kasih banyak. Mas Bima, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Saksikan pertandingan Piala Eropa hanya di RCTI dan Soccer Channel 101 MNC Vision. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri mundur diri, MNC News Channel Pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.